Istilah marriage is scary menjadi tren baru yang muncul di media sosial. Tren ini membuat banyak wanita takut menikah. Lantas apa sebetulnya yang seolah membuat pernikahan itu menakutkan? Kita akan bahas lengkapnya dalam Dear Marriage is Not Scary kalau kamu paham hal ini. Nah, kita ke slide yang pertama. Ya, para pengikut tren marriage is scary beramai-ramai menggugah konten yang berisi alasan mereka takut menikah. Kebanyakan pengikut tren ini adalah wanita dan viral di media sosial. Mereka mengungkapkan alasan-alasan menakutkan yang masuk akal agar tak menikah. Beberapa ketakutan yang dimunculkan misalnya menikahi pria yang hobi selingkuh, pria yang tidak mau membantu mengurus pekerjaan rumah, bertemu mertua yang kerap menyalahkan menantu, dan berbagai ketakutan lainnya. Mulai dari alasan-alasan sepele hingga mungkin alasan besar yang bisa saja terjadi pada kehidupan pernikahan. Contoh-contoh yang viral antara lain adalah sebagai berikut. Ya, dari awal adalah yang alasan seriusnya, di mana takut nanti dia nggak bisa bela aku di depan keluarganya. Kemudian, marriage is scary benar adanya ya, dari mulai kasus KDRT, pasangan yang tiba-tiba ngilang setahun, perselingkuhan, jadi makin banyak perempuan yang semakin takut untuk menikah karena salah pasangan. Kemudian ada juga ketakutan utama, ada dua, yakni pas pacaran green flag, pas nikah red flag. Nah, sampai yang lucu nih alasan-alasan dari netizen, di mana marriage is scary, gimana kalau suamiku kalau tidur lampunya harus nyala. Kemudian ada juga marriage is scary, gimana kalau anak gue minta dibeliin bahan buat mapel prakarya H-1 tepat sebelum tidur. Ya pemirsa, kita ke slide yang kedua. Nah, kalau kita lihat ya tadi berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ini mengungkapkan bukti bahwa semakin banyak warga Indonesia yang malas menikah. Menurut laporan Statistik Indonesia 2024, ada tren penurunan jumlah perkawinan yang cukup signifikan dalam 6 tahun terakhir. Namun, penurunan paling drastis terjadi dalam 3 tahun terakhir, di mana dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, angka pernikahan di Indonesia menyusut sebanyak 2 juta. Tren ini terjadi hampir di semua daerah, mulai dari DKI Jakarta misalnya, yang mengalami penurunan di angka nyaris 4.000. Sementara di Jawa Barat, penurunan terjadi nyaris hingga 29.000. Kondisi yang sama juga terjadi di provinsi padat penduduk lainnya seperti Jawa Tengah yang menyusut 21.000 dan Jawa Timur yang menurun hingga 13.000. Sedangkan apabila kita tarik ke belakang menuju pada laporan Statistik Indonesia 2022 dan 2021, angka pernikahan Indonesia sebenarnya tercatat terus menurun pada 6 tahun terakhir. Kita lihat bersama, mulai dari tahun 2018, ini angka pernikahan ini masih 2.016.171, kemudian menjadi 1.900.000, kemudian jadi 1.700.000, 1.742.000, 1.705.000 sampai dengan tahun 2023 yang paling turun begitu ya drastis menjadi 1.577.255. Nah, perceraian ini merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusannya. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2023, 5 penyebab utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan mabuk. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dimana apabila kita lihat berdasarkan grafis berikut ini, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab kasus yang paling utama atau paling besar angka perceraiannya pada tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan menjadi penyebab utama perceraian dengan jumlah 251.828. Faktor ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan pernikahan secara signifikan. Nah, yang kedua ada masalah lainnya, yakni masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi ini menjadi penyebab kedua terbesar dengan totalnya 108.488 kasus. Tekanan finansial seringkali nih menjadi penyebab stres dan ketegangan dalam hubungan yang jika tidak ditangani dengan baik maka dapat mengarah pada perceraian. Nah, yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak, di mana sebanyak 34.322 kasus terjadi karena salah satu pihak ini meninggalkan pasangannya. Ketidakhadiran secara fisik dan emosional dalam pernikahan seringkali membuat hubungan menjadi tidak stabil dan juga rapuh. Nah, yang keempat alasannya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana tercatat ada sebesar 5.174 kasus. Di mana kekerasan fisik, emosional, atau psikologis tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pasangan. Nah, yang kelima adalah mabuk. Mabuk ini menjadi penyebab perceraian kelima terbesar dengan total 1.752 kasus.
Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk perilaku agresif, pengabaian tanggung jawab, dan masalah kesehatan yang berdampak negatif pada hubungan pernikahan. Nah, yang keenam, kasus judi yang meningkat. Meskipun tidak masuk dalam 5 besar penyebab perceraian, tapi kasus perceraian akibat permasalahan judi ini meningkat tajam pada tahun 2023 dengan 1.572 kasus. Nah, angka ini meningkat 32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melonjak 142,6% dibandingkan dengan tahun 2020 atau awal pandemi COVID-19. Nah, lonjakan kasus perceraian akibat judi terjadi di tengah penurunan total angka perceraian secara keseluruhan yang tercatat sebanyak 408.347 kasus pada tahun 2023, turun 8,9% dibandingkan dengan tahun 2022. Provinsi dengan kasus perceraian terbanyak akibat judi adalah Jawa Timur, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, adapun pemirsa, menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, di mana jumlah ini mengalami penurunan sebesar 10,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus. Ya, Sobat Cuan CNBC Indonesia, itulah fenomena viral Marriage is Scary dan penyebab munculnya fenomena tersebut. Apakah Anda setuju bahwa pernikahan menakutkan? Jika iya, maka kita harus selektif memilih pasangan. Jangan sampai hanya terbuai gombalan cinta. Jangan ya, Dek ya.